Oke, mari kita lanjutkan di bagian kedua video penjelasan penjaminan mutu perangkat lunak kali ini. Oke, untuk dokumentasi atau hierarki dokumentasi untuk penjaminan mutu atau proyek perangkat lunak pada umumnya itu juga cukup rumit, yang memang harus dibuat dengan lengkap gitu ya. Tentu saja kalau kita menggunakan Agile itu tidak akan serumit ini. Jadi nanti ada customer requirement, terus diikuti dengan berbagai macam dokumen ya. Kita lihat yang tadi sudah jelaskan, ada SKPL, ada DPPL, ada untuk interface dan sebagainya, sampai di bagian pengujian testing semua, termasuk juga manual pengguna. Sebetulnya kalau kita perhatikan, dokumen itu sebetulnya salah satu luaran yang diperlukan, tapi yang penting sebetulnya software yang dikembangkan juga harus bisa bekerja dengan baik untuk memang untuk melambangkan bahwa proyek perangkat lunak yang dibuat itu bekerja. Jadi kalau kita proses pengembangannya bermutu, maka dia otomatis akan mempengaruhi mutu dari produk yang diberikan. Jadi pertama kali kita lihat misalnya ini proses didefinisikan membuat produknya dikaji mutunya, apakah mutunya sudah sesuai. Kalau mutunya sesuai berarti ini di prosesnya distandarisasi, kalau tidak nanti ada dikembangkan terus sampai dikeluarkan standar yang baik gitu ya. Nah, ini biasanya akan cocok untuk perusahaan manufaktur, tapi harap diingat kalau perusahaan perangkat lunak itu biasanya tidak akan, karena sistemnya didesain itu harus ada sedikit perubahan atau perbedaan. Nah, ini kalau di mutu proses dari produk, pendekatan kreatifnya, jadi peningkatan mutunya caranya dengan mengidentifikasikan produk bermutu baik. Kemudian kalau produknya bermutu baik, dipelajari prosesnya, mana saja yang benar-benar baik, kemudian digeneralisasi sehingga dapat diterapkan di bagian-bagian lain, sehingga dihasilkanlah proses yang bermutu. Nanti dihasilkan bahwa bagian-bagian lain juga menghasilkan produk yang bermutu juga. Ini contoh alur dari proses tersebut ya. Nah, biasanya yang paling terkenal itu adalah Six Sigma, pendekatan atau peningkatan mutu yang dinamakan Six Sigma. Jadi ada 6 tahapan, ada visualisasi, komitmen, prioritasi, karakterisasi, peningkatan, pencapaian, kemudian divisualisasi lagi dan sebagainya, yang berjalan baik di clockwise maupun counterclockwise, atau sesuai dengan arah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Nah, kita lihat kalau yang Six Sigma atau apa yang dilakukan. Yang pertama adalah memvisualisasi atau menggambarkan. Jadi memahami bagaimana cara pekerjaannya sekarang dan membayangkan bagaimana cara pekerjaan di masa mendatang, yang dianggapan yang di masa mendatang akan jauh lebih baik dari sekarang. Kemudian meminta komitmen dari semua pihak, terutama para pemangku kepentingan, untuk bisa melakukan perubahan dari proses yang sekarang ke proses yang akan datang. Dilanjutkan dengan membuat prioritas. Jadi peningkatannya nggak bisa langsung begitu aja semuanya berubah, butuh waktu dan juga sumber dayanya juga terbatas, maka peningkatannya harus akan bertahap. Jadi harus ada prioritas mana harus ditingkatkan terlebih dahulu, yang selanjutnya, yang ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Kemudian mengkarakterisasi, jadi mendefinisikan proses telah ada dan mendefinisikan perkembangan seiring waktu untuk peningkatan ke tahap yang lebih tinggi tersebut. Terus kemudian ada proses improvement atau peningkatan, jadi mendesain dan mengimplementasikan peningkatan yang telah diidentifikasikan. Nah, biasanya penjaminan mutu perangkat lunak itu sifatnya harusnya independen terhadap tim proyek perangkat lunaknya ya.
Jadi tim penjabaran mutu perangkat lunak haruslah independen. Jadi dia harus dapat memiliki pandangan objektif dari proses yang dilaksanakan, dan juga apabila terdapat permasalahan bisa melaporkan ke manajemen senior. Jadi dia posisinya tidak di bawah misalnya pimpinan proyeknya. Nah, jika proses yang ditetapkan itu tidak tepat untuk jenis perangkat lunak yang dikembangkan, misalnya ya, tim penjabaran mutu bisa mengusulkan perubahan, memodifikasi baik standar maupun prosedurnya sesuai dengan jenis perangkat lunak yang dikembangkan. Jadi nanti misalnya kalau standar tersebut ya, jadi standar itu harus diterapkan di sekecil apapun tugas dan proyeknya. Jadi misalnya membuat prototipe atau perwarupa itu juga bukan berarti nggak ada standarnya, harus ditetapkan standarnya. Jadi kalau standarnya dianggap terlalu rumit ya disederhanakan, dimodifikasi saja. Tapi asal semua orang menyepakati standar tersebut, maka standar tersebut bisa dipakai. Mutu itu gratis sebetulnya, tapi harus diingat bahwa mutu juga bukan sekedar tanggung jawab tim penjabaran mutu perangkat lunak saja, tapi merupakan tanggung jawab dari semua orang di dalam manajemen dan juga semua orang di dalam tim pengembangan perangkat lunak atau proyek tersebut. Elemen yang kedua adalah rencana mutu ya. Rencana mutu perangkat lunak atau RMPL, sedikit supaya singkatannya berbeda, halnya rencana mutu perangkat lunak atau RMPL. Nah, biasanya untuk membuat suatu tahapan atau proyek kita harus merencanakan, termasuk merencanakan mutu. Kalau kita belajar nanti manajemen proyek, berbagai hal yang harus direncanakan di awal, di berbagai macam area yang direncanakan di awal. Salah satunya adalah perencanaan mutu. Jadi biasanya untuk merencanakan mutu, langkah yang pertama kita memodifikasi, yaitu kita mencari rencana mutu atau mencari standar-standar yang sesuai dengan produk tertentu yang mau dibuat tersebut, kemudian kita juga standarisasi. Jadi rencana mutu perangkat lunak harusnya juga bisa memanggil standar proses atau produk yang telah disetujui. Terus kemudian apabila ada standar baru yang diperlukan, jadi harus diinisialisasi oleh tim penjabaran mutu untuk disetujui oleh semua pihak. Nah, biasanya sebagai acuan bisa menggunakan ISO 9001 dan kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan. Biasanya rencana pengembangan rencana mutu perangkat lunak itu tidak ditulis oleh pengembang perangkat lunak itu sendiri ya, tapi ditulis oleh perekayasa mutu atau bahasa Inggrisnya SQA atau Software Quality Engineer sebagai panduan untuk kontrol mutunya. Dan juga bagi konsumen untuk memonitor aktivitas pengguna. Jadi pengembang nanti tinggal mengikuti aja rencana mutu perangkat lunak yang sudah ditetapkan oleh SQA tersebut. Nah, itu nanti juga semua hal yang aspek-aspek atau komponen-komponen di dalam pengembangan juga harus ada perencanaannya ya. Contohnya misalnya ada yang namanya rencana desain perangkat lunak, rencana antarmuka, dan sebagainya. Jadi ingat, faktor-faktor mutu seharusnya tidak dikorbankan untuk mencapai efisiensi. Jadi efisiensi itu boleh, tetapi tidak boleh mengorbankan mutu. Jadi kalau Anda bekerja di suatu perusahaan dan dia bersedia mengorbankan mutu untuk mencapai efisiensi, berarti sebenarnya perusahaan tersebut tidak baik. Tidak usah diikuti aja perusahaan seperti itu. Kita lihat yang elemen ketiga. Jadi tadi sudah ada rencananya. Sekarang tahapan berikutnya bagaimana mengontrol mutu perangkat lunak tersebut ya. Elemen ketiga. Jadi metode untuk kontrol mutunya seperti apa? Nah, kita singkat saja menjadi KMPL. Kontrol mutu perangkat lunak. Jadi kontrol mutu perangkat lunak melibatkan proses pengamatan lunak untuk memastikan bahwa berbagai prosedur dan standar telah ditaati. Jadi dikontrol untuk memastikan bahwa standar-standar dan prosedur yang ditetapkan dan disepakati itu benar-benar ditaati pada saat proses pengembangan perangkat lunaknya. Biasanya aktivitasnya bisa yang pertama namanya review mutu. Jadi review yang berjalan untuk berbagai proses dan produk, kemudian juga review
merupakan juga metode yang paling sering digunakan ya untuk kontrol mutu. Dan tujuannya untuk memvalidasi dari mutu dari berbagai proses maupun produk. Review itu juga bermanfaat untuk membuat mutu menjadi tanggung jawab semua orang. Nah, mutu juga harus tertanam di dalam organisasi ya, built in. Jadi itu misalnya ada anggapan itu bukan tanggung jawab ya, dan sebagainya, itu tidak bisa. Semua orang harus bertanggung jawab pada mutu. Kemudian juga ada yang namanya pengujian, testing. Jadi kalau review itu sambil jalan, kalau pengujian itu kalau ada produk yang sudah jadi atau komponen sudah jadi harus diverifikasi akhir dengan menggunakan pengujian. Biasanya itu setelah perangkat lunak selesai. Nah itu biasanya yang perekayasa mutunya atau SKE-nya itu bertanggung jawab untuk menjaga berbagai macam log dan juga menulis juga laporan pengujiannya. Kemudian ada juga namanya audit mutu. Jadi verifikasi dari proses sudah berjalan. Jadi audit ini akan dilaksanakan periodik. Mungkin misalnya contohnya 2 kali sebulan untuk mengulas ketaatan terhadap berbagai standar proses. Itu review mutu dibagi ada 3 jenis review mutu itu. Ada yang paling, ada yang informal, ada yang formal dan sebagainya ya. Ya, salah satunya itu namanya peer review atau review sejawat. Biasanya review dari proses atau produk oleh sekelompok orang. Ini biasanya membutuhkan persiapan sebelum diikuti semua partisipan. Jadi biasanya kalau tidak ada persiapan, reviewnya terutama nanti reviewnya menjadi tidak efektif, malah pembuatnya atau produsernya malah sibuk menjelaskan pada reviewer. Jadi biasanya itu melibatkan perekayasa mutu, moderator, pencatat, pembuat, dan juga satu atau lebih reviewer. Reviewer itu harusnya orang yang kritis. Biasanya nanti akan disimpan dalam formulir AR, dokumentasinya. Yang berikutnya namanya ulasan atau walkthrough. Jadi kalau walkthrough itu review oleh sekelompok orang tanpa ada persiapan. Jadi dia datang, melihat, dan meminta untuk pembuat untuk menjelaskan. Biasanya akan disimpan dalam formulir namanya CAR. Kemudian yang berikutnya namanya inspeksi meja atau desk inspection. Direview oleh individu. Jadi seseorang akan mereview sendiri produk dan menyerahkan komentar dari hasil reviewnya ke pembuat dari kode tersebut ya. Nah biasanya itu yang salah satu bentuk yang paling tidak formal ya, untuk inspeksi meja atau desk inspection. Kalau pengujian juga ada 3 jenis. Engineering dry run itu biasanya pengujian tanpa ada tim rekayasanya, jadi diuji sendiri. Jadi memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dari proses pengujian. Kemudian nanti ada namanya SKE dry run, jadi dry run atau pengeksekusian program oleh tim perekayasa. Ini nanti ada berbagai macam jenis ya, ada PGT, ada FAT, Functional Acceptance Test, System Test, dan sebagainya ya. Jadi nanti akan ada laporan ya pengujiannya. Nah, biasanya bisa dilakukan oleh perekayasa mutu atau memang orang yang ditunjuk atau seorang tester yang memang bertugas khusus untuk ini. Terus ada yang namanya RTFR. Jadi pengujian yang dijalankan sebagai RFR atau Run for Record dengan perekayasa mutu dan konsumen. Jadi biasanya itu sifatnya acceptance test atau AT ya, FAT sama SAT. Jadi biasanya dilakukan sebagai tahapan penyerahan produk akhir kepada konsumen. Audit itu juga ada berbagai macam jenis audit. Ada 2 ini terutama yang di-highlight, yaitu audit oleh perekayasa mutu. Jadi audit internal biasanya ini perekayasa mutunya akan memverifikasi berbagai macam standar dari produk yang dibuat. Biasanya akan disimpan dalam formulir namanya CAR. Terus kemudian yang kedua adalah audit independen. Audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. Biasanya entitas independen untuk memverifikasi bahwa proses telah diikuti dengan baik.
Ini contoh yang cukup rumit dari aktivitas mendeteksi kecacatan atau defect. Jadi aktivitas penemuan bug secara normal termasuk review dan pengujian. Ini ada berbagai macam analisis dan pengujian dilakukan. Terus kemudian juga ada berbagai macam ini ditemukan tahapan-tahapannya dan juga persentase-persentasenya ya di mana defect itu ditemukan. Kehidupan sebuah bug dalam software itu biasanya melewati berbagai macam tahap ya. Biasanya pertama kali ada bug baru ditemukan. Kalau kita melaporkan suatu bug suatu perusahaan, belum tentu bug itu merupakan bug yang kita temukan sendiri. Mungkin sudah ada orang yang sudah menemukan sebelumnya. Tapi kalau benar-benar baru, maka dia akan dilaporkan. Kemudian nanti ada, oh mungkin diurus nanti, ditunda. Atau mungkin ini ternyata bukan bug ini. Mungkin kita salah yang nyoba aja, bisa ditolak. Nah itu nanti ada teknik untuk menduplikasi kesalahan tersebut ya. Kalau memang disetujui nanti ada melewati berbagai macam tahapan supaya bug tersebut bisa terselesaikan. Nah, ditugaskan pada seseorang untuk melihatnya, terus kemudian ditugaskan untuk memperbaikinya, diselesaikan, terus digabungkan, terus diuji sampai akhirnya diverifikasi sehingga nanti bug tersebut bisa hilang. Yang berikutnya itu kita namanya manajemen konfigurasi perangkat atau software configuration management. Itu salah satu aktivitas dalam manajemen mutu yang sebetulnya juga tidak 100% dilaksanakan oleh tim penyamanan mutu ya. Jadi konfigurasi dari suatu software itu juga harus dikelola dengan baik karena software itu termasuk produk yang kompleks ya. Biasanya ya berbagai macam aktivitas yang memastikan bahwa produk-produk perangkat telah diidentifikasi sebelumnya dan segala macam transisinya terlacak. Nah, ini yang dilakukan biasanya kita membuat suatu baseline. Biasanya kalau software namanya versioning. Versi, oh sekarang lagi versi alpha, versi beta, versi rilis candidate dan sebagainya itu salah satu bentuk baseline yang ditetapkan. Kemudian sampai di versi rilis pun juga versi 1.0, 2.0, 3.0 dan seterusnya. Kemudian kalau ada perubahan juga harus ada identifikasinya. Jadi kita lihat identifikasi perubahan yang dibuat terhadap baseline, itu acuannya selalu baseline. Kemudian kita kontrol perubahannya ya. Jadi perubahan-perubahan itu harus kita kontrol, jangan sampai orang mengubah seenaknya begitu ya. Harus ada histori dari revisi, ringkasan perubahan dan sebagainya. Terus kemudian juga kita status accounting, jadi melaporkan perubahan-perubahan ke pihak lain dan memonitor kelengkapan dari arsip proyeknya untuk memastikan perubahan tersebut memang terdokumentasi dengan baik. Terus kemudian juga tahapannya juga melakukan preservasi, jadi menjaga dari produk-produk perangkat lunak tersebut. Ya. Jangan sampai nanti campur. Masalahnya gini, kalau suatu perusahaan memiliki banyak klien, satu jenis software, klien tersebut bisa memegang berbagai macam versi yang berbeda, bahkan di subkomponennya pun juga ada versi-versi atau subversi yang berbeda. Nah itu accounting status dan preservasi menjadi bagian yang penting. Nanti misalnya ada pemeliharaan dari software A, dari klien A, ternyata kita nggak tahu bahwa software yang dipakai itu versi berapa, masing-masing komponennya subversi berapa, malah kita akan kebingungan sendiri untuk memperbaikinya. Oke, ini saya cukupkan dulu untuk penjelasan di bagian kedua. Nanti kita lanjutkan di elemen keempat sebagai video penjelasan yang terakhir. Terima kasih. Silakan nanti kalau Anda memperhatikan dengan baik, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya.